Salam eksplorasi. Kembali lagi dengan Bang Ormas Kristen ya. Kali ini di channel Ormas Kristen. Jadi tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Pada saat Bang Ormas membuat konten ini tuh di hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal berapa nih sekarang ya, atau tanggal 15 ya, tanggal 15 April, artinya kurang lebih 2 hari lagi seluruh umat Kristen dan Katolik di seluruh dunia akan merayakan Paskah. Maka dalam momen ini Bang Ormas itu akan banyak berbicara tentang perayaan Paskah dalam menjelang hari raya Paskah itu sendiri ya. Jadi kebetulan di sini saya itu pengen buat konten tentang perbedaan Paskah yang ada di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi sesuai judulnya bahwa kita akan membahas tentang Paskah yang ada di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi apa perbedaan antara Paskah di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Oleh karena itu, yuk langsung masuk saja ke pembahasannya. Ya. Buat kawan-kawan pasti sudah tidak asing dengan Paskah itu ya, karena tiap tahun pasti kita rayakan. Tapi saya yakin tidak semua orang paham ternyata Paskah itu memiliki makna atau perbedaan yang memang signifikan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ya. Jadi saya yakin tidak semua, apalagi khususnya anak muda, akan paham bahwa ternyata Paskah di Perjanjian Baru tuh beda ya. Kirain kita cuma perjamuan, makan roti dan lain sebagainya. No, ya kan? Nah, kita mulai dulu dari definisi atau istilah Paskah itu sendiri. Jadi Paskah akhirnya diterjemahkan menjadi dua bahasa. Yang pertama itu dari bahasa Ibrani. Ini kita masih pakai referensi di Perjanjian Lama ya. Itu disebut sebagai Pesak, ya kan? Sedangkan di bahasa Yunaninya atau masuk era Perjanjian Baru itu disebut Paschah. Ya, kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ini banyak contekannya Bang Ormas nih. Nah, ini bisa dilihat nih ya, Paskah. Jadi ketahuan sudah ya. Bang Ormas sering ngulik-ngulik referensi itu di mana. Nah, ini Pesak kalau dalam perjanjian lamanya. Kalau perjanjian baru itu Paskah. Nah, oke, jadi ini tulisannya, ini tulisannya. Jadi kawan-kawan bisa lihat. Nah, Paskah sebenarnya itu memiliki arti secara inti ya, secara harfiah peringatan atau perayaan. Jadi Paskah itu bisa diartikan sebagai sebuah perayaan atau peringatan. Ya, kita tidak akan geser dulu ke belakang kelanjutannya itu perayaan apa atau peringatan apa, karena pada dasarnya Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu kan punya konsep atau definisi sendiri terkait Paskah di masing-masing perjanjian. Nah, mari kita buka dulu kitab kita di Keluaran 12 ayat 13 sampai 14 ya. Di sini sesuai dengan konteksnya sini perayaan Paskah. Jadi Bang Ormas akan kasih sedikit konteks sebelum kita membahas firman Tuhan. Paskah ini muncul kalau dalam Perjanjian Lama itu konteksnya pada saat itu Musa itu lagi bukan berdoa, siapa ya bahasanya, lagi memberikan tulah kepada bangsa Mesir bahwa nanti hari pertama ya kan akan seperti ini, hari kedua bukan hari sih, tulah pertama itu nanti air menjadi darah, akan ada katak di mana-mana, akan ada hujan es dan lain sebagainya. Jadi Musa itu membuat tulah di tanah Mesir atas perintah atau seizin Allah. Nah, masuklah ke tulah yang paling terakhir atau tulah ke-10 ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, nih ya, tulah ke-10 ya. Kematian anak sulung untuk semua orang yang ada di tanah Mesir. Awalnya semua ya anak sulung, tapi Allah memberikan sebuah garansi ya, atau Tuhan memberikan sebuah garansi atau membuat sebuah cara bahwa kalau anak-anak bangsa Israel itu nggak akan mati kalau seandainya nanti taruh darah anak domba ya, domba dengan spesifikasi atau dengan jenis yang sudah Tuhan tentukan. Nah, maka yang mati nanti hanya anak-anak dari orang-orang Mesir, bukan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu kan juga di tanah Mesir ya. Jadi itu konteksnya kawan-kawan. Karena sedang ada tulah yang dibuat oleh Musa ya,
kepada orang-orang Israel dari tulah ke-1 pertama sampai ke-9 hingga masuk tulah ke-10. Nah, pada tulah ke-10 inilah Tuhan berfirman. Nah, nih Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di tanah Mesir bahwa kita baca di ayat mana itu ya? Nah, ayat 13-nya. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Nah, ini perkataan Allah ini ya, aku akan lewat daripadamu jika tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, jadi darah itu menjadi tanda ya, supaya tulah itu nggak kena ke bangsa Israel, cuma hanya ke orang-orang Mesir doang, anaknya. Nah, hari ini akan menjadi peringatan bagimu nih, ada kata peringatan, bukan Bang Ormas yang ngomong ya. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa Paskah itu memang hari peringatan, ya, harinya kita memperingati atau mengingat sesuatu. Nah, jadi hari ini akan menjadi peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kamu harus merayakannya sebagai ketetapan selamanya. Jadi itu Paskah itu sudah hal yang harus dilakukan, ya kan? Nah, jadi ini konteksnya kalau di dalam di Perjanjian Lama pada kitab Keluaran itu, karena sedang ada tulah pada saat itu, Musa sedang mengadakan tulah kepada bangsa Mesir yang atas seizin atau perantaraan ya dari Allah yang disampaikan kepada Musa. Maka momen Paskah pun itu muncul pada saat itu, yaitu pada momen tulah ke-10 supaya anak-anak Israel, anak sulungnya itu kagak mati. Oke, jadi nggak dibunuh, nggak dibinasakan, ya, nggak perlu mati dia, karena ada tanda diberikan kepada bangsa Israel di setiap rumahnya itu, depan rumahnya itu harus ada darah anak domba. Jadi darah itulah sebagai ganti. Nah, kalau kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, kita buka di Lukas 12 ya. Nah, kita lihat dulu judulnya di sini. 12. Mana dia? Oh, sorry. Kok 12? 22. 12. Nah nih, persiapan perayaan Paskah, tapi yang paling urgent itu kita masuk ke ayat ke-13-nya. Nah, inilah penetapan perjamuan malam atau the Last Supper yang kita kenal, kawan-kawan ya. Di sini Yesus mengatakan bahwa ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya atau murid-muridnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Akhirnya ini sebelum Yesus akhirnya nanti disalibkan dan dibunuh ya. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Akhirnya akan terjadi sesuatu nanti. Itu Yesus sudah notis, sudah tahu itu. Ya kan? Makanya di ayat ke-17 itu dikatakanlah seperti ini. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini, makanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku ini tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan padamu, perbuatlah ini menjadi peringatan." Ya, menjadi peringatan, lagi-lagi disebutkan peringatan bahwa Paskah itu memang hari untuk memperingati. Oke, nah disinilah yang menjadi titik poin bahwa demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang akan ditumpahkan bagimu. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Ya, jadi di dalam perjanjian baru, yang akan mati itu menjadi tanda supaya orang-orang Israel pada masa depannya dan seluruh umat manusia tidak akan mendapat tulah. Kalau kita mau katakan juga tulah, ya apa, tulahnya Gen Z ya. Tulah modern. Kalau tulah old itu atau tulah konvensional itu kematian anak sulung. Kalau tulah modern itu artinya semua umat manusia itu akan dihukum. Ya kita ini harus mati, coy, masuk neraka.
Sebenarnya, makanya kita disucikan. Kenapa? Karena dosa dari nenek moyang. Nah, itu panjang tuh kalau kita cerita. Dasar nenek moyang memang ya. Suka buat gara-gara. Akhirnya keturunannya yang kena. Ya, jadi kalau di perjanjian lama itu memperingati tentang kematian anak sulung, ya, bangsa Mesir, ya kan, tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir yang harusnya kena ke bangsa Israel juga. Ya, akhirnya Allah membunuh anak-anak Israel, memperingati itulah. Nah, kalau di perjanjian lama itu memperingati tentang Yesus akhirnya yang mati menggantikan kita. Nah, disinilah kita bisa melihat perbedaannya antara Paskah di perjanjian lama dengan Paskah di perjanjian baru. Sehingga kesimpulannya adalah kita bisa mengatakan bahwa Paskah di perjanjian lama itu berbicara tentang peringatan. Oke, teman-teman bisa notice di sini ya, bisa potong short di sini jadi video short bahwa Paskah di perjanjian lama berbicara tentang peringatan kematian anak sulung bangsa Mesir karena hukuman dari Allah atau tulah dari Allah. Sedangkan Paskah di perjanjian baru itu berbicara tentang peringatan kematian anak manusia Yesus Kristus yang menggantikan manusia untuk mati. Oke, jadi sudah clear di sini. Itu memperingatkan kita kalau perjanjian lama itu ya anak sulung bangsa Mesir itu mati. Ya kena tulah dia. Kalau kita nggak kena tulah juga akhirnya. Perjanjian kalau sekarang Yesus yang menggantikan itu. Yang tulainya itu harusnya kena ke kita, Yesuslah yang menanggung. Harusnya kematian itu ke kita, Yesuslah yang menanggung. Nah, kalau bahasa yang lain juga untuk lebih sederhana kawan-kawan bisa gunakan. Sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Ya, bahwa sebenarnya bisa dikatakan bahwa Paskah itu adalah juga sebuah perayaan. Kita merayakan, celebrate ya. Dalam konteks perjanjian lama bahwa Paskah itu menjadi perayaan bagi bangsa Israel yang tidak terkena tulah. Oke? Dan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bebas mereka akhirnya, dibebaskan Tuhan. Jadi Paskah di perjanjian lama juga itu bisa dikatakan adalah perayaan bagi bangsa Israel yang tidak terkena tulah kematian anak sulung dan keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sedangkan Paskah di perjanjian baru ada perayaan bagi seluruh umat manusia yang tidak mendapatkan kematian atau hukuman dari Allah. Karena telah digantikan oleh Yesus Kristus. Harusnya kita mati coy. Tapi semua disucikan kembali. Oke, jadi itu saja konten singkat kali ini. Bang Ormas mau berbagi tentang Paskah. Jadi kita harus mengucap syukur ya. Karena seluruh umat manusia tidak mendapatkan lagi hukuman dari Allah. Karena telah digantikan oleh Yesus ya untuk mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita memaknai kematian Yesus itu sebagai bagian daripada pengorbanan yang tidak bisa dilupakan dan sebagai pemaknaan yang suci dan berharga dalam esensi berkehidupan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dan mendekat Paskah. Bang Ormas akan buat satu konten yang menarik tentang kronologi kematian Yesus dari dia ditangkap, dari dia disalibkan hingga nanti dia mati dikuburkan, menjadi sebuah peringatan untuk kita semua. Shalom dan selamat menjelang Paskah.